Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies adalah salah satu tokoh yang diunggulkan untuk maju di Pilpres 2024. Ada 3 partai besar yang sudah sepakat mendukung Pak Anies: Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem. Bahkan kemarin ada Partai Umat yang juga mendukung Pak Anies untuk maju di 2024 yang akan datang. Walaupun demikian, kita lihat sampai hari ini belum ada keputusan siapakah yang akan mendampingi Pak Anies duet di Pilpres 2024. Harapannya ada AHY, ada Khofifah, ada Ahmad Heriawan yang digadang-gadang untuk menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Namun demikian, sampai hari ini juga belum ada kepastian siapa calon pendamping dari Anies Baswedan. Nah, teman-teman, terkait Anies Baswedan, ini semakin hari serangan yang diarahkan ke Pak Anies ini cukup besar. Bahkan kemarin Pak Anies ini diberikan label sebagai Bapak Intoleran. Padahal sejatinya kalau kita lihat Pak Anies ketika memimpin DKI Jakarta, tidak pernah ada intoleran yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat, kelompok antar umat beragama, komunitas umat beragama ini hidup rukun di Jakarta selama Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi istilah intoleran itu kan istilah yang tidak toleran. Tetapi justru yang menjadi fakta bahwa Pak Anies sangat toleran ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Salah satu contohnya, teman, ada gereja yang sudah 40 tahun tidak dikasih izin IMB. Tetapi di tangan Anies, gereja tersebut dikasih IMB. Lalu bagaimana ceritanya? Coba kita baca berita dari wartaekonomi.co.id. Pendeta ini menangis saat tahu Anies Baswedan beri IMB ke gereja yang sudah 40 tahun tak dapat izin. Pendeta Sepat Supit menceritakan dirinya pernah merasa sangat haru hingga menangis saat Anies Baswedan yang kala itu menjadi Gubernur DKI Jakarta memberikan izin mendirikan bangunan IMB atas sebuah gereja yang sudah 40 tahun lamanya tidak mendapatkan izin. Singkat cerita, dia turun langsung dan reda menjadi ganjalan-ganjalan bisa terhubungkan lagi. Pak Anies seorang gubernur, dia turun tak sekedar wacana, dia berdialog dan terjadilah kesepakatan. Akhirnya kami balik dan memberikan itu IMB ke gereja GPIB Pelita yang 40 tahun tak dapat izin. Jelasnya melansir di channel YouTube Laman TV. Saya kalau bicara ini emosional juga, terharu karena saat itu pendeta dan majelis nangis semua, mereka tidak menduga dan kaget imbuhnya. Pendeta Sepat Supit juga menceritakan pengalamannya yang sempat menjadi anak buah Anies Baswedan. Pendeta Sepat Supit diketahui adalah salah satu anggota dari tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP saat Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ya, oleh karena sebelumnya saya adalah salah satu ketua di Jakarta. Jadi setelah saya menyelesaikan tugas selama 2 periode, nah baru kemudian Pak Anies memanggil untuk bergabung, ungkap dia. Di TGUPP saya sendiri tidak tahu apa alasannya dan saya juga tidak direkomendasi oleh siapa-siapa. Jadi itu rasanya semacam hak subjektivitas dari Pak Anies sendiri untuk memilih timnya. Tentu atas pengamatan beliau, jelas dia. Dan ya saya bersyukur karena bisa gabung di sana dan ketika saya ada di sana agak sedikit lebih mengherankan. Tambahnya, ia mengatakan sebelum bergabung di TGUPP, ia sebenarnya sudah mengenal Anies Baswedan. Saya sudah tahu dengan keberadaan Pak Anies atau kami sudah berkenalan saat beliau menjadi rektor. Kemudian dalam program Indonesia Mengajar, ungkapnya. Lalu kami juga waktu itu bikin program Indonesia Cerdas dan mengutus perwakilan-perwakilan ke daerah remote area ke 3T. Itu daerah terbelakang. Itu daerah terbelakang, terluar, dan tertinggal. Nah, di situ saya sudah mengenal dan sudah pernah berdiskusi
dan saya sudah mendapat satu pemahaman bahwa beliau adalah seorang yang sangat moderat, cendekiawan intelektual, dan rendah hati bersaja hidupnya, tambahnya. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan dari seorang pendeta Sepat Supit yang beliau menceritakan mengenai ada gereja yang sudah 40 tahun ini tidak mendapatkan IMB, izin mendirikan bangunan. Tetapi di tangan Anies Baswedan ada IMB untuk mendirikan gereja tersebut. Padahal ini sudah 40 tahun yang lalu tidak mendapatkan izin, tetapi sekarang di tangan Anies Baswedan mendapatkan izin. Ini cerita real, cerita nyata dari seorang pendeta. Artinya apa? Bahwa Pak Anies ternyata memperhatikan semua kelompok agama yang ada di Jakarta. Karena di Jakarta itu ada kelompok umat beragama, ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, ini teman-teman, ini dirangkul semua oleh Pak Anies Baswedan sehingga tercipta kerukunan umat beragama di Jakarta. Lalu kalau kita melihat teman-teman, pihak sebelah menyerang Pak Anies habis-habisan, termasuk melabeli Pak Anies sebagai Bapak intoleran. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita, yang mana yang disebut dengan intoleran? Padahal Pak Anies ketika menjadi gubernur DKI Jakarta ini sangat toleran dengan umat beragama yang ada di Jakarta, sehingga kehidupan umat beragama di Jakarta rukun tanpa ada konflik. Nah, ini menunjukkan bahwa Pak Anies memperhatikan itu. Tetapi di luar sana, serangan bertubi-tubi diarahkan Pak Anies bahwa Pak Anies ini dikasih label Bapak intoleran. Yang mana yang intoleran? Padahal kalau kita melihat dalam konteks bahasa, intoleran itu kan tidak toleran. Yang mana yang tidak toleran dari Pak Anies Baswedan? Apakah karena faktor kemarin ketika Ahok ini dianggap menistakan agama? Apakah itu ada peran Pak Anies? Kan tidak. Pak Anies pada waktu itu sebagai calon gubernur, jadi tidak mengurusi hal seperti itu. Kalau urusan Ahok menistakan agama, ini kan kesalahan Ahok sendiri. Kenapa dia mengucapkan kata-kata kalimat seperti itu, sehingga muncul gerakan 212, demo berjilid-jilid, dan akhirnya Ahok diputus bersalah dan diputuskan Ahok itu adalah menistakan agama. Nah, itulah yang kemudian sampai hari ini dilabelkan kepada Pak Anies bahwa Pak Anies itu intoleran. Padahal kejadian Ahok dulu itu dilakukan oleh Ahok sendiri. Dan akhirnya ada reaksi masyarakat Muslim di Jakarta ini mendemo habis-habisan Ahok, dan akhirnya Ahok diganjar hukuman, dipenjara, dan sekarang malah menjadi pejabat di Pertamina. Jadi itu teman, kalau kita melihat sejarah Pak Anies Baswedan ketika menjadi gubernur DKI Jakarta cukup baik, cukup dinamis perkembangan antar umat beragama rukun dan tidak ada masalah. Tetapi pihak sebelah terus menyerang Pak Anies Baswedan dengan narasi-narasi yang tidak konstruktif dan cenderung memfitnah dengan kalimat Pak Anies sebagai intoleran atau Bapak intoleran. Padahal sejatinya seperti contoh yang disampaikan oleh pendeta Sepat Supit ini mengatakan bahwa Pak Anies punya andil besar karena Pak Anies sudah memberikan IMB sebuah gereja yang sudah 40 tahun ini tidak mendapatkan IMB. Ini kan luar biasa teman-teman. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.